Universitas Pendidikan Ganesha kembali menjadi tujuan untuk berbagi pengalaman tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU) dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Kali ini datang dari SPI Universitas Jember. Kunjungannya berlangsung Selasa 6 April 2021. Rombongan Universitas Jember dipimpin Ketua SPI, Profesor Dr. Zarah Puspitaning Tias. Kehadirannya diterima Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia (PAKSDM) Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, didampingi Kepala Biro Umum dan Keuangan, Niluh Wayan Yasmiati SH, dan Ketua SPI, Iwayan Krisna Eka Putra, SPD MN. Di sela acara tersebut, Zarah Puspitaning Tias mengatakan alasan menjadikan Undiksa sebagai tujuan untuk berbagi pengalaman karena sudah lebih dulu menyandang status BLU, yaitu sejak tahun 2015. Sedangkan Universitas Jember baru sejak Desember 2020. Selain itu, Undiksa dinilai dalam waktu yang relatif singkat sudah dapat memberikan remunerasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kunjungan ke universitas negeri terbesar di Bali Utara ini juga untuk telaah sejawat berkenaan dengan sistem audit keuangan. Undiksa dinilai memiliki sistem yang baik, mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi dan pertanggungjawaban. Hal tersebut dapat diakses dengan mudah ketika ada pemeriksaan keuangan dari pihak berwenang. Pada kesempatan tersebut juga ditegaskan Universitas Jember memiliki rencana untuk memberikan remunerasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbasis kinerja. Hal ini memiliki semangat yang sama dengan Undiksa. Oleh sebab itu, melalui kunjungan ini diharapkan mendapat informasi tambahan yang mampu mendukung realisasi rencana tersebut. Terbukti pilihan kami tidak salah gitu karena sistem auditnya pun sudah tersistem dengan baik. Mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi dan pertanggungjawaban gitu. Jadi semua menjadi lebih transparan, akuntabel gitu kan. Dan sebenarnya di dalam pengelolaan keuangan negara seperti tadi yang disampaikan Bapak Warik II itu memang transparan itu penting gitu. Jadi siapapun yang akan melihat itu bisa. Nah, dan Undiksa kan sudah memberikan akses ketika ada irjen memeriksa, diberikan akun untuk mengakses sistemnya. Itu menjadi indikator bahwa sudah melakukan sesuai dengan kriterianya gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, nah sebaliknya ada apa? Nah itu kan berarti tentu saja akan menimbulkan kecurigaan. Nah tadi juga kan disampaikan di dalam pengelolaan keuangan negara itu satu rupiah pun kan harus dipertanggungjawabkan. Nah jadi kami belajar bagaimana sih audit yang dilakukan secara tersistem gitu. Kan itu merupakan ini juga kemarin hasil dari audit SPIP kan Universitas Jember bulan kemarin itu menjadi kena sampling di dalam melakukan SPIP gitu kan. Nah, salah satunya itu bahwa pelaksanaan audit internal itu harus tersistem. Kemudian ada timbal balik antara auditor dan auditinya sehingga SPI ini tidak hanya menemukan kesalahan tetapi juga solusi supaya kesalahan itu tidak berulang di periode yang selanjutnya. Begitu. Sementara itu, Wakil Rektor Undiksa Profesor Lasmawan yang mewakili Rektor mengapresiasi kedatangan Universitas Jember beserta rombongan. Ia menyampaikan untuk mewujudkan perguruan tinggi sebagai BLU, perlu ada kesamaan pemikiran antara pimpinan dan warga kampus dengan filosofi keharmonisan. Menurutnya, ada 4 hal yang perlu dikuatkan dalam PKBLU. Pertama, tata kelola dan manajerial pada level pimpinan dan operasional. Kedua, pemetaan dan penataan aset yang dimiliki BLU. Aset memiliki peran sebagai sumber-sumber income generating di luar pendapatan rutin yang berupa sumbangan dari masyarakat. Ketiga, perguruan tinggi mampu mengkreasikan berbagai inovasi terkait jejaring kerjasama dengan dunia luar.
Dunia luar yang dimaksud bukan semata-mata dunia industri, tetapi juga dunia digital. Dan keempat, yang tidak kalah penting dan paling urgent sifatnya adalah mampu menciptakan akuntability, pengelolaan aset, dan keuangan. Kami merasa sangat tersanjung, bahkan sangat mengapresiasi kedatangan teman-teman dari Universitas Jember untuk berbagi pengalaman. Mungkin jangan kita gunakan istilah belajar lah, karena Jember itu jauh lebih besar dari Undiksa dari sisi pendapatan dan berdirinya lebih lama dari Undiksa itu. Nah, kebetulan saja Undiksa sekarang dari sisi status kelembagaannya lebih dulu memperoleh status PKBLU dibandingkan dengan Universitas Jember gitu. Dan kehadiran teman-teman dari UNED ke sini dipimpin oleh Ketua SPI Prof. Saras dan teman-temannya sebenarnya ingin mendapatkan informasi terkait bagaimana kelolaan PKBLU itu diterjadikan di Undiksa dan bagaimana ritme serta resonansi berbagai persoalan yang biasanya dialami oleh perubahan status dari Satker ke PKBLU. Dan tadi kami sudah sampaikan secara singkat pengalaman Undiksa, bagaimana menterjadikan semangat BLU itu betul-betul dinikmati dan dimiliki oleh semua warga Undiksa, karena filosofinya keharmonian itu akan menjawab dan menterjadikan kedamaian, dan itu bisa diterjemahkan dalam berbagai dimensi manajemen kelembagaan. Makanya tadi satu hal yang saya tegaskan dan sampaikan kepada teman-teman dari UNED itu adalah bagaimana goodwill pimpinan untuk menterjadikan setiap warga dan masyarakat kampusnya itu menjadi sama berpikir layaknya seorang pemimpin. Untuk bisa itu maka sejahterakanlah mereka, berikanlah hak-hak mereka dengan dasar regulasi yang jelas gitu. Dan tadi juga Ketua SPI Undiksa Pak Krisna sudah menyampaikan dan mereview beberapa dokumen yang mungkin juga akan bermanfaat bagi Undiksa, karena sekarang SPI itu betul-betul sedang dikuatkan dan diberdayakan oleh kementerian untuk menjadi lebih pada perpanjangan tangan inspektorat di institusi masing-masing dengan status keindependenan gitu. Akhir acara diisi dengan penyerahan cenderamata oleh kedua universitas. Pasca pertemuan ini, kedua universitas juga tetap siap untuk berbagi informasi dalam upaya pengembangan tata kelola lembaga. Humas Undiksa melaporkan.